What's up, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Jack Miller berjasa tapi tetap dibuang. Perjalanan Jack Miller bersama KTM di MotoGP akan berakhir setelah musim ini. Pembalap Australia itu sekarang tidak lagi mendapatkan tempat di tim pabrikan atau Tech 3 tahun depan. Direktur KTM Motorsport Pete Bearer mengucapkan terima kasih atas kontribusi Miller. Dalam wawancaranya dengan GP1, Pete Bearer berkomentar, Jack Miller dan timnya telah membuka perspektif baru yang memungkinkan kami membuat kemajuan signifikan pada motor GP23. Berkat Jack, kami memperoleh pengetahuan baru. Misalnya, kami telah meningkatkan traksi roda belakang saat berakselerasi, membawa kami semakin dekat untuk memimpin pada tahun 2023. Manajemen roda belakang saat melakukan pengereman dan juga menikung juga meningkat. Tahun lalu, kami mencapai kemajuan signifikan dalam bidang ini. Tapi Jack malah tidak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Brad Binder. Yang sulit dimengerti adalah, semua ide ini berasal dari Jack Miller. Nah, meskipun Jack Miller mengalami kesulitan dalam memanfaatkan sepenuhnya perbaikan ini, Bearer mengakui keterampilan dan pengetahuan teknis orang Australia tersebut tak main-main. Dia menyoroti tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan selama musim ini. Jack menjalani 2 balapan bagus di akhir tahun 2023 dengan posisi ke-8 di Sepang dan ke-9 di Doha. Bekerja sama dengan dia membuat kami kembali bangkit. Dan pada balapan terakhir di Valencia, dia kembali dengan kecepatan biasanya. Jack secepat dia di musim semi. Terlepas dari semua kritik yang ditujukan kepada Jack Miller, dibandingkan dengan tahun 2022, dia telah mencatatkan waktu yang lebih cepat di sebagian besar balapan tahun 2023. Bahkan saat dia berjuang untuk posisi 10. Tidak ada penurunan kinerja yang nyata. Sebaliknya, meski dia konsisten, pembalap MotoGP di sekitarnya mengalami kemajuan yang signifikan. Namun tetap saja, hal itu tak cukup untuk mempertahankan Jack Miller untuk bertahan dengan skuad KTM di musim depan. Berita kedua, hati-hati, Marc Marquez belum 100%. Andrea Dovizioso, saya belum lihat Marc Marquez 100%. Dovi baru-baru ini mengomentari awal musim Marc Marquez. Pembalap Spanyol itu meninggalkan Honda untuk bergabung dengan Ducati melalui Gresini Racing tahun ini. Dan penampilannya membuat Dovizioso terkesan yang sudah sering bersaing dengannya di lintasan. Marquez luar biasa kuat dalam banyak hal dan sangat sulit untuk mengalahkannya. Selama 3 tahun berturut-turut, saya berkompetisi dengannya di level tertinggi. Pada satu titik, saya menemukan kartu draft untuk memenangkan pertempuran, tapi bukan di sepanjang musim. Dia selalu menemukan solusi untuk finish pertama. Bagi Andrea Dovizioso, penampilan Marc Marquez sering diremehkan. Saya rasa para fans tidak menyadari betapa bagusnya dia membalap. Melakukan perubahan motor sebesar ini, di mana pengereman dan menikung jauh berbeda dibandingkan dengan Honda. Untuk bisa melakukan dalam 2 tes dan bisa sampai ke sana dengan cepat di balapan pertama, sejujurnya saya tidak tahu apakah pengemudi lain bisa melakukannya. Dan Dovi menambahkan, memang benar bahwa Ducati itu kompetitif, jadi wajar jika dia berada di posisi teratas. Tapi Marc Marquez tetap sensasional. Saya masih belum melihatnya 100%. Dari sudut pandang saya, dia perlu mendapatkan kembali ketenangan pikirannya saat melakukan pengereman. Dan setelah itu tercapai, dia akan memiliki perasaan penuh dengan motornya untuk memberikan yang terbaik pada dirinya kapanpun dia mau. Berita ketiga, Zarco adalah pembalap yang tabah dan dia seorang seniman. Masa jabatan Johann Zarco bersama tim LCR Honda dimulai dengan baik. Setelah bertahun-tahun penuh perubahan dan tantangan, Zarco yang sudah memiliki pengalaman singkat dengan LCR pada tahun 2019, akhirnya mengambil alih posisi balap Alex Rins dan membawa dinamika baru ke dalam tim. Bos LCR memuji Johann Zarco, menekankan pendekatannya yang metodis dan bahkan artistik. Bagi saya, Johann Zarco seperti seorang seniman karena dia mengabdikan dirinya sepenuhnya pada tugasnya. Sungguh luar biasa dan sangat menyenangkan melihat betapa dia menikmati bekerja dan begitu banyak konsentrasi. Dia suka dikelilingi para profesional. Dalam cara dia berbicara pada karyawan, dia juga ingin bekerja untuk meningkatkan dirinya dan motornya, bukan hanya sekedar mengeluh. Zarco telah menerima tantangan untuk membantu Honda mengejar ketertinggalan teknologi, menunjukkan sikap yang berbeda dibandingkan dengan saat dia bergabung dengan KTM tahun 2019. Saat itu, kemitraan tersebut akhirnya gagal. Namun kini, usianya sudah menginjak 33 tahun. Zarco sudah matang dan siap untuk menghadapi tantangan baru. Meski menghadapi tantangan-tantangan ini, rider asal Prancis ini tetap optimis dan bertekad. Tocinello
Dengan pengalamannya sebagai mantan pembalap, tahu betapa pentingnya menjaga motivasi di masa-masa sulit. Saya sering memberitahu Johan bahwa saya tidak peduli dengan hasil yang kami peroleh, karena bagi saya yang penting adalah Anda bangga dengan cara Anda mengendarai motor setiap kali kembali ke pit. Jika Anda yakin telah memberi yang lebih maksimal, Anda patut berbangga pada diri sendiri, karena kami juga bangga padamu, tambah Cecinello. Bersama Zarco, LCR Honda memiliki salah satu pembalap paling berpengalaman di grid, dan bersama-sama mereka berharap segera melihat hasil kerja keras mereka. Akan menjadi mimpi jika kami menang bersama, namun kenyataan jalannya masih panjang sebelum kami bisa memenangkan balapan lagi.